Ya, sore semua. Shalom. Beberapa hari yang lalu saya lihat video di TikTok. Ada satu orang komplain tentang Gen Z. Wah, mungkin teman-teman yang ini kebanyakan Gen Z tapi juga ada Gen Alpha ya. Jadi yang lahir tahun 96 ke atas, Gen Z, Gen Alpha berapa sih? 2005 ke atas. Yes, kurang lebih seperti itulah ya. Jadi ada satu orang komplain di TikTok tentang Gen Z. Dia bilang gini, dikasih tahu anak Gen Z itu ya, dikasih tahu nggak mau dengar, dikritik marah, dikerasin ngadu ke sosmed, playing victim, ke psikolog, kena mental health, lingkungan toksik, begitu kan? Bahkan saya nggak tahu, 1 minggu belakangan ketemu meme yang sering muncul itu ada guru lewat terus ada anak berantem tapi dibiarin, tahu nggak teman-teman? Atau cuman saya saja yang melihat ketahuan bahwa tontonan saya aneh-aneh. Jadi video singkatnya itu banyak, ada guru jalan gitu ya, ada siswa berantem, tapi gurunya lewat aja dibiarin. Kenapa? Takut kalau gurunya intervensi, anaknya marah, ngadu orang tua, nanti gurunya yang dikeluarkan gitu. Jadi muncullah segala macam gambaran-gambaran. Wih, anak Gen Z ini memang nggak punya daya tahan, lemah begitu kan, dan lain sebagainya. Nah, menurut teman-teman gimana? Apakah itu cukup menggambarkan jati diri teman-teman hari ini? Seperti itu gambaran yang sangat umum banget kan ya. Tapi memang kenapa saya menyebutkan kasih contoh itu sebagai pendahulu? Karena gini, pasti teman-teman tahu ya bahwa semua orang itu pasti punya masalah, semua orang bisa jadi punya latar belakang yang tidak mudah. Saya kenal orang yang dari broken home, tetapi dia menjadi orang yang baik dan berhasil. Tapi sebaliknya ada juga ya orang yang dari broken home, tetapi dia hidupnya banyak kesedihan, banyak depresi, dan akhirnya tidak jadi siapa-siapa. Kenapa ya? Dari hal yang sama, yang satu orangnya bisa punya sikap seperti banteng ketaton gitu ya, semua diterabas saja. Tetapi yang satu menghadapi masalah, hatinya seperti, tahu putri malu nggak ya? Oh ya, tumbuhan putri malu dia, sentuh dikit cuk gitu langsung ya. Ada ya, kena goncangan sedikit langsung shoot gitu ya. Kenapa ya? Kok ada yang seperti itu? Ada orang yang dipuji langsung confident. Wah, terima kasih masukannya. Tapi dia nggak besar kepala. Tapi ada juga loh orang yang dipuji, kamu cantik, kamu pinter, kamu hebat. Tapi dia nggak percaya. Pernah nggak sih? Saya pernah ketemu sama orang yang sering ngomong sama suaminya, kamu sayang aku nggak sih? Kamu sayang aku nggak sih? Berkali-kali. Loh, kita udah menikah, masa aku kalau nggak menikah, kalau nggak sayang kamu ya ngapain menikah? Tetapi wanita ini kayak meskipun dicintai, meskipun dilimpahi kado sebanyak apapun, tetap dia merasa tidak dicintai. Kenapa ya? Semua mengarah kepada jati diri. Nah, teman-teman, hari ini saya mau membagikan sesuatu yang sedikit lebih praktis, sehingga nanti kita akan melihat. Kita mungkin teman-teman sering ya mendengar istilah di gereja, saya anak Tuhan, saya harus menemukan jati diri dalam Kristus. Mari kita menemukan identitas dalam Yesus, gitu kan ya. Itu bahasa-bahasa yang lagi populer, khususnya di gereja-gereja pada akhir-akhir ini. Nah, tetapi seringkali menurut saya masih terlalu abstrak. Kamu anak Tuhan atau temukan identitas dalam Kristus, abstrak banget itu menurut saya. Maka hari ini saya ingin membantu teman-teman semua secara sederhana, moga-moga tidak terlalu menyederhanakan, karena ini memang topik yang sangat baik tapi juga bisa dalam, bisa berjam-jam. Sebetulnya how it feels pada saat kita menemukan jati diri dalam Kristus. Itu artinya apa sih? Sekedar cuman abstrak doang. Tapi sebelumnya
izinkan saya membagi sedikit tentang jati diri saya, supaya teman-teman dapat gambaran. Teman-teman, kalau orang itu pertama kali ketemu saya, pada umumnya impresi mereka tentang saya, orang baik gitu. Biasanya gitu, biasanya. Jadi saya ini kalau kata orang, saya ini ibarat ikan tanpa duri gitu ya. Jadi gak bisa menyakiti siapapun gitu ya. Saya menduga orang-orang di gereja itu kebanyakan orang baik. Di sini nih ya, Sabtu gitu ya, mau ibadah. Biasanya ya, orang baik ya, tipikal anak alim, tipikal orang yang kalau disakiti nggak mau bales, tipikal orang yang jujur, jalannya lurus, nggak mau neko-neko. Betul apa betul? Nah ya, biasanya orang gereja itu banyak yang baik-baik gitu ya. Jadi saya bisa relate banget. Jati diri saya sejak kecil itu anak baik. Biasanya gini, minimal buat saya ya, nggak mesti buat teman-teman ya. Orang yang baik itu pengen menyenangkan semua orang. Orang yang baik itu nggak mau bikin orang lain sedih. Apalagi saya contohnya, saya tidak mau bikin papa mama sedih. Pasti semua aturan saya ikuti, semua larangan saya jauhi. Ya betul ya, semua larangan saya taati gitu kan ya. Pasti seperti itu. Saya ini tipikal anak mama gitu ya. Dekat dengan mama, semua ikut mama. Karena memang kebetulan papa mama bercerai, saya waktu kecil dibesarkan oleh mama sendirian. Pokoknya semua dengerin mama, ikutin mama, saya anak baik. Tapi saya sadar loh, salah satu dampak ke saya hari ini adalah saking seringnya saya menyenangkan hati mama saya dan orang lain di sekitar saya. Diminta tolong, iya. Pelayanan, iya. Gitu ya. Semuanya pokoknya menyenangkan hati orang. Saya jadi orang yang jarang menyenangkan hati saya sendiri. Saya jadi nggak tahu what I like. Jadi pada waktu SMA, kuliah, saya bingung jurusan saya apa. Saya bingung. Karena saya nggak pernah tahu saya sukanya apa. Biasanya dikasih tahu sama mama, kamu ini aja, kamu ini aja, kamu ini aja. Bisa relate gak ya? Mungkin teman-teman ada yang bisa relate. Saya karena sering kali dikasih tahu sama mama, saya jadi orang yang gak tahu saya maunya apa. Saya jadi gak bisa pede dengan diri saya. Saya jadi orang yang taunya cuma memberi, tapi gak bisa menerima. Saya jadi orang yang serba bingung tentang jati diri saya. Karena selalu mama yang kasih tahu. Mama yang kasih tahu. Bahkan sampai hari ini saya menikah, kadang-kadang kalau saya mengambil keputusan, nggak tanya mama dulu, merasa something is missing. Repot kan? Padahal udah menikah loh. Tetapi ada di hati kecil saya, takok mama sih, gitu. Bentar ya, tanya pendapat mama. Kalau mama bilang oke, berarti ini oke. Loh gak bisa, aku sudah menikah. Tapi ada dalam hati kecil saya, karena jati diri saya anak baik, anak mama, maka semua bergantung sama mama. Padahal apa yang mama katakan belum tentu benar. Apa yang mama katakan belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi itulah salah satu dampak minimal saya ya. Biasanya anak-anak baik yang saya temui itu kayak gitu. They don't know what they want. Mereka gak tahu apa yang mereka sukai. Nah, dan banyak lagi sebetulnya dampak anak baik di gereja selain tadi itu. Mereka cuma bisa menyenangkan orang lain, tapi mereka nggak tahu bakatnya, wataknya, minatnya, dan lain sebagainya. Kalau tahu pun cuma di permukaan. So, mari sekarang dari itu kita langsung saja pentingnya menemukan jati diri dalam Kristus. Bahwa label terbaik kita bukan anak baik, atau anak pinter, atau anak yang lain-lainnya, tetapi adalah anak Tuhan. Nah, teman-teman, biasanya saya selalu mengambil satu perikop, kemudian kita menggali lebih dalam. Tapi kali ini saya pakai cara lain, karena topik ini cukup luas, jadi saya agak kesulitan menemukan satu perikop yang menggambarkan jati diri dalam Kristus. Saya sengaja mengambil 3 perikop Alkitab yang lebih eksplisit menggabungkan aku, jadi keakuan jati diri dengan Injil, kabar baik Kristus, kabar baik tentang
Injil itu sendiri. Jadi saya mengambil beberapa ayat yang memang kaitannya lebih dekat gitu ya. Sehingga ayatnya bukan cuma sekedar ya udah aku anak Tuhan, aku dikasihi, aku diterima, aku dihargai, bukan seperti itu, tetapi lebih sesuatu yang kaitannya dekat sehingga kita bisa melihat apa saja sih artinya menemukan jati diri dalam Kristus, bentuknya seperti apa dan bagaimana kita melatih jati diri kita sebagai orang-orang yang diselamatkan. Nah, yang pertama kita akan melihat di Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai 4. Saya bacakan ya buat teman-teman. Teman-teman bisa lihat di layar belakang saya juga. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Perhatikan teman-teman, kenapa kok ayat ini saya pilih, apa hubungannya tentang jati diri dan Injil. Perhatikan ada banyak kata-kata yang bicara tentang aku, kamu, dan kaitannya dengan Kristus yang kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, tersembunyi dengan Kristus. Bisa melihat ya kaitannya ya. Jadi sangat kuat nuansa keakuan, jati diri dengan Kristusnya. Di Kolose 3 kita diberitahu, ini memang agak teologis ya. Kita itu seperti mengalah, kita itu bersatu dengan Kristus di dalam kematiannya dan di dalam kebangkitannya. Kalau pakai bahasa Efesus 2 ayat 6, di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Maka dari ayat ini, kalau saya boleh ambil satu aplikasi sederhana, karena ayat ini bicara tentang jati diri secara psikis dengan Injil, salah satu implikasi yang mungkin teman-teman tidak duga adalah ini. Next slide. Bahwa slide selanjutnya ya. Bahwa menemukan jati diri dalam Kristus artinya banyak memikirkan surga. Kenapa kok saya pakai kata surga? Karena mungkin ini lebih gampang supaya buat teman-teman secara konsep aja. Perhatikan kata menemukan dalam Kristus adalah mencari perkara di atas, ya kan? Tadi kan diulangi 2 kali. Kemudian bicara tentang hidup kita tersembunyi di dalam Kristus. Hidup kita tersembunyi dalam Kristus. Maka menemukan jati diri dalam Kristus artinya kita tuh ada semacam geografi rohani gitu ya. Kita di sini tapi kita ingat bahwa sebetulnya kita punya rumah yang lain. Kita punya komunitas yang lain. Kita milik Bapa di surga. Nah, sebelum teman-teman memikirkan tentang surga sebagai tempat yang nanti biasa gitu ya umumnya ya, surga itu pas nanti kalau kita sudah tua dan menjelang ajal tadi kayak lagunya gitu kan. Yang saya maksudkan di sini adalah ini seperti seperti kita ingat inilah identitas kita, inilah tujuan kita yang sebenarnya. Kita banyak berpikir tentang surga, tentang yang sempurna itu. Coba saya kasih ilustrasi. Semoga ini nyambung, kalau enggak ya sudah, saya percayakan kepada Roh Kudus ya. Pernah enggak teman-teman itu nyanyi lagu-lagu gereja, itu kalau lagu-lagu lama, itu kita bisa lebih semangat gitu. Jadi kayak lagu misalnya kalau zaman saya tuh, ku menang bersama Yesus Kristus Tuhan, ku menang gitu kan. Terus apa lagi ya? Takkan ku ragu lagi. Ya pokoknya pernah nggak sih teman-teman kalau datang ke ibadah terus lagu-lagunya lagu-lagu tanda kutip lama gitu ya? Karena saya paham lamanya salah sama lamanya teman-teman beda gitu kan. Tapi pernah nggak sih kayak, lagunya ini pas aku kecil nih, pas aku masih SD atau pas masih SMP gitu ya? Tiba-tiba tuh kayak nostalgia gitu ya? Atau mungkin pernah nggak teman-teman tuh makan sesuatu, wah ini dulu bikinan emak, bikinan
oma, wah ini enak banget. Jadi kayak kita kilas balik ke belakang gitu. Bahwa kita kangen dengan yang lama, kita ada semacam kerinduan. Yang lama itu benar kan, benar terjadi. Kita memang nyanyi lagu-lagu itu, kita memang makan makanan itu. Atau mungkin teman-teman punya tempat-tempat nostalgia, atau game-game nostalgia. Saya pernah kepikiran, Yuda, bikin di gereja itu, bikin ini, satu ibadah itu ditutup dengan permainan rakyat gitu. Jadi kalau saya waktu kecil, mainnya itu main lompat tali, tarik tambang, main-main yang analog semua. Mainnya PS1 gitu loh. Ini PS1 bayangkan ya, Nintendo gitu kan. Ini zaman-zamannya waktu saya masih usia-usia kalian. Itu menimbulkan nostalgia. Langsung semua, wih seru. Saya bingung, ini gak ada teknologinya loh ya. Tapi semua tuh kayak pengen main gitu loh. Main bekel, tahu bekel gak ya? Tahu ya, main bekel, pokoknya yang mainan yang pas zaman kecil, benteng-bentengan lah, kalau dulu saya benteng-bentengan, main kelereng gitu ya. Kenapa ya, kok kita tuh bisa ada nuansa, wah gitu. Kerinduan tentang masa lalu yang bahagia. Nah kurang lebih teman-teman, perasaan itu. Kita punya kerinduan sih sebetulnya kepada yang di atas. Kita yang paling kita rindukan itu sebetulnya surga. Maksud saya gini. Jadi pada saat teman-teman merasa kesepian, when you feel lonely, kamu ingat bahwa kamu punya keluarga besar di surga. Dari zaman dulu sampai hari ini sampai ke depan, teman-teman tidak pernah sendirian. You have assembly of heaven looking at you. Bisa bayangin gak sih? Saya pernah masih ingat di rumah waktu SMP, saya bilang sama mama saya, waktu itu saya juga lupa kenapa kok gak ada yang mau main sama saya. Dan waktu itu mama saya cuma peluk saya sambil nangis di pelukan mama. Saya lupa waktu itu kenapa kok saya jadi orang yang kayak gak punya teman gitu. Tetapi sekarang saya kembali ke sini, iya ya betul ya. Sebetulnya kita tuh gak pernah sendirian loh. Kita punya saksi-saksi di surga. Kita punya keluarga. Baik di sini, keluarga natural kita, keluarga rohani kita di gereja. Tapi jangan lupa, kita punya keluarga supranatural, keluarga anak-anak Tuhan sepanjang masa, sepanjang abad. Pada saat kita sedih, pada saat kita merasa dunia ini gak fair, pada saat kita merasa jahat banget orang itu. Pernah melihat, mungkin teman-teman gak pernah merasakan langsung, tapi mungkin teman-teman pernah mendengar cerita-cerita, misalnya semua baik-baik saja, tiba-tiba papa atau mama ditipu orang. Tiba-tiba yang selama ini kamu hidup itu enak, beli apapun bisa, setiap minggu ke mall, dan setiap tahun pasti jalan-jalan ke luar negeri. Tapi karena ditipu orang, ambruk semuanya. Dan teman-teman merasa ini gak fair, ini jahat, gak mau hidup lagi, dan lain sebagainya. Pada saat itu ingat, sakit hatimu nanti akan disembuhkan di surga. Sebetulnya hari ini bisa disembuhkan, tapi one day it will be completely gone. Pada saat kita pengen populer, follower kita sedikit. Atau pada saat kita ngeposting gak ada yang nge-likes, gak ada yang komen gitu ya. Beda banget sama tetangga kita, teman kita, adik kita dan lain sebagainya. Kok kayaknya kita gak, nobody banget gitu loh. Ingat, namamu sudah ditulis di kitab kehidupan. Namamu ditulis di kitab kehidupan. Dunia mungkin gak kenal kamu, tapi Kristus, Tuhan alam semesta, pencipta segalanya, pemelihara segalanya, mengenal kamu. Bahkan perjanjian lama pakai kalimat mengukir nama kita di tangannya gitu kan. Kalau diukir itu kan nggak bisa hilang kan? Nggak bisa pakai tip X, nggak bisa delete gitu, nggak bisa sih. So pada saat kamu merasa I'm nobody, pada saat kamu merasa kalau aku nggak ada yang sedih, itu kan seringkali kata-kata orang yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, ya kan?
Kalau aku hilang besok nggak ada yang cari, nggak ada yang nangisin. Ya mesti ingat bahwa namamu tertulis di surga. Namamu tertulis di kitab kehidupan. Namamu tertulis di tempat yang paling sempurna. Pada saat teman-teman bergumul dengan semuanya lah, tentang uang, tentang penerimaan. Ingat, tentang penerimaan misalnya ya, tentang penerimaan. Aku kok nggak diterima, aku kok sering ditolak, dan lain sebagainya. Kita ingat bahwa suatu hari nanti kita akan menghakimi malaikat-malaikat di surga. Kita diterima sepenuhnya oleh Kristus. Dan yang terakhir, pada saat kita menikmati keindahan di dunia, misalnya ya, pada saat kita ke Bali gitu, atau ke Malang, atau ke Singapura, bebas lah. Terus kamu ngeliat, wih bagus ya lautan, bagus ya langitnya lagi keren gitu ya. Mesti ingat, ini nggak ada apa-apanya dibandingkan warisan di kemudian hari. Seindah-indahnya dunia ini, masih lebih indah yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, hal-hal seperti ini teman-teman, it works, buat saya meyakini it works untuk memikirkan tentang kekekalan, memikirkan tentang surga, bahwa yang sempurna itu sudah dijamin, dan di saat yang bersamaan, yang sempurna itu kita bisa cicipi hari ini. Nah, cara mencicipinya gimana? Yaitu kita ingat, banyak berpikir tentang yang sempurna, yang surgawi. Pikirkan perkara yang di atas, bukan perkara yang di bawah. Nah, kenapa saya meyakini that this works? Apa sih? Soalnya kalau pakai istilah banyak memikirkan, itu saya mau membedakan, ini bukan teknik NLP ya. Ini bukan teknik apa sih istilahnya sugesti, pikir yang baik-baik gitu ya. Ini bukan sekedar teknik positive thinking. Saya tahu di luar sana banyak seperti itu kan. Ada kan orang yang bilang, kamu mau sukses, gampang, ngomong di depan kaca, kamu hebat, 10 kali gitu kan. Maka kamu keluar dari rumah, kamu akan hebat beneran. Enggak sih. Ini beda ya dengan teknik-teknik gimmick-gimmick seperti itu. Kenapa kok saya meyakini ini beda? Karena ini firman Tuhan, as simple as that. Karena Kristus yang berkata kepada kita, think about, carilah perkara yang di atas. Kamu sudah punya penerimaan yang sempurna, penghargaan yang sempurna, harta yang sempurna, kasih yang sempurna, keadilan yang sempurna, penghiburan yang sempurna, everything sudah disediakan nanti. Dan hari ini saudara dan saya, teman-teman dan saya bisa menikmatinya. Dan makanya saya selalu, bagaimanapun juga, saya selalu akan tetap pro sama ibadah, pro sama gereja. Karena salah satu tempat kita banyak memikirkan tentang surga, itu di ibadah. Walaupun enggak mesti ya, kadang-kadang di rumah kita berdoa, kita saat teduh, itu bisa sih. Tapi saya selalu meyakini bahwa salah satu tempat yang paling kondusif untuk kita bisa berpikir tentang kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kehebatan Tuhan, penerimaan yang sempurna, penghiburan yang sempurna, itu di ibadah. Maka saya yakin sih, saya sering kok orang bilang, saya mungkin pernah ngomong di sini, saya agak lupa tentang gereja. Orang bilang, kok saya kalau ke gereja itu saya nggak dapat apa-apa. Maka sering kan jawabannya gini, wah kita ke gereja itu bukan untuk mendapat tapi memberi gitu kan ya. Biasa kan jawaban umumnya gitu kan, kalau ada orang bilang saya nggak dapat apa-apa. Wah memang ke gereja itu kan harus memberi, harus melayani, bukan mendapat. Setuju sih. Tapi saya mau koreksi sedikit lagi. Setuju cuma setengah. Setengah lagi adalah saya meyakini setiap kali kita datang ibadah, kita selalu mendapat. Cuman betul, mungkin tidak mendapat yang kamu harapkan gitu loh ya. Kita kan mengharapkan kan musik yang keren, AC-nya dingin terus, atau khotbahnya lucu gitu kan. Kita mengharapkan itu. Tapi yakinlah, pada saat teman-teman ibadah, you receive, always receive. Apalagi kalau lagu-lagu firman Tuhan dan semuanya berpusat kepada Kristus. Makanya saya bilang ke gereja pasti dapat sesuatu, nggak mungkin nggak dapat apa-apa. Mungkin nggak dapat yang kamu harapkan, I get that. Tetapi pasti dapat sesuatu. Pada saat kita menyanyi, kita mengingat Injil. Pada saat kita berdoa, kita mengingat Injil. Pada saat kita dengarkan khotbah, kita mendengar Injil. Pada saat kita perjamuan kudus, kita memperagakan Injil. Pada saat kita fellowship sama orang-orang di gereja, kita sedang mempraktekkan Injil. Semuanya kita lakukan. So, yuk teman-teman, salah satu caranya adalah just be here. Dan banyak berpikir tentang surga, tentang
yang di atas. Bahwa kita sudah memiliki yang sempurna itu. Dan kita bisa mencicipi yang sempurna itu khususnya, walaupun tidak sepenuhnya, khususnya dalam perkumpulan orang-orang percaya. Yang kedua, ayat yang saya mau ajak teman-teman lihat adalah di Roma 6 dan di Galatia 2. Next slide ya, boleh ya? Apalagi artinya, apa sih menemukan jati diri itu, apa sih gitu ya. Roma 6 ayat 6 bicara gini, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Perhatikan kalimat-kalimat identitas yang sangat kental ya kan. Manusia lama sudah bukan lagi, tubuh dosa sudah hilang, jangan mau lagi dikendalikan oleh dosa. Kemudian Galatia 2 ayat 20, salah satu ayat favorit saya yang pernah saya bedah di retret ya, waktu di Abetsam waktu itu. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Perhatikan aku. Jadi jati dirinya kelihatan banget di ayat ini. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah di sini teman-teman dari dua ayat ini saya mengambil kesimpulan. Apa sih artinya menemukan jati diri dalam Kristus? Dua ayat ini bicara tentang aku enggak hidup buat aku sendiri lagi, aku enggak akan menghambakan lagi, dosa sudah aku tinggalkan, aku hidup buat yang baru. Maka kurang lebih kalau saya boleh membahasakan seperti ini. Ini yang kedua, next slide. Jati diri dalam Kristus artinya melihat dosa sebagai sesuatu yang asing. Dosa itu sesuatu yang sudah bukan kita lagi. Ini enggak gue banget nih, gitu ya. Ada lagu yang terkenal kan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Terus apa tadi katanya lupa. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Ya. Kita udah putus hubungan sama dosa kita. Dosa itu kalau kita berdosa, kalau kita bisa jatuh dalam dosa, tapi kita nggak bisa hidup dalam dosa lagi. Kenapa? Karena ibaratnya kalau kita hidup dalam dosa, itu kayak kita kembali ke markas musuh gitu. Itu bukan tempat kita. Ngapain lu di situ? Ngapain kamu ke tempat yang sudah bukan lagi dirimu, bukan lagi jati dirimu? Ngapain lagi kembali yang ke lama? Dosa itu sesuatu yang asing. Ini bukan gue banget. Nah, saya tahu teman-teman, saya tidak bermaksud untuk menyepelekan dosa kita semua. Saya tahu bahwa berjuang melawan kedagingan itu capek. Kalau serius berjuang ya. Saya moga-moga teman-teman yang yang tak hanya orang yang sadar akan dosanya, tahu betul betapa capeknya berperang lawan dosa. Kalau teman-teman nggak merasakan capeknya, kemungkinan sudah agak nyerah gitu ya. Ya sudahlah, memang aku gini orangnya. Ya sudahlah, memang mulutku nggak bisa diatur. Ya sudahlah, pikiranku nggak bisa diatur. Nah, tapi teman-teman yang tahu betul kedagingannya, pasti tahu. Fighting against sin itu lebih berat daripada latihan TNI mungkin ya. Karena kan kita melawan di dalam kedagingan kita kan. Nah, yang saya mau katakan di sini adalah, ya dosa atau kedagingan itu lengket di kita, betul. Tetapi pada akhirnya sudah dikalahkan di kayu salib. Kita selalu bisa berkata no. Selalu bisa. Mungkin saya pernah ngomong di sini ya. Misalnya, kita nggak pernah benar-benar kecanduan, nggak bisa, gitu. Samalah ibaratnya, kalau nggak salah saya pernah kasih ilustrasi sederhananya gini. Misalnya kamu lagi berduaan sama pacarmu, gitu kan ya. Wah, lagi pegangan tangan atau pokoknya pengen berhubungan fisik lebih dekat, gitu kan. Sepertinya tidak terelakkan akan terjadi sesuatu yang tidak baik, gitu. Tapi tiba-tiba kemudian papanya masuk bawa sesuatu. papanya masuk bawa golok atau bawa apa. Tiba-tiba saya yakin pada saat itu semua
semua keinginanmu untuk mencium dia atau memeluk dia pasti hilang. Pasti hilang pada saat itu juga. Kenapa ya? Karena ada kuasa lain lebih besar, yaitu saya nggak mau mati, gitu kan? Sama sih, sudah ada kuasa lain lebih besar. Sudah ada kuasa lain lebih besar sehingga kita bisa berkata no sama dosa kita. Teman-teman di sini ada yang sudah nonton Wild Robots. Tahu nggak ya? Baru ini ada, tahu filmnya nggak? Belum tahu ya? Oh nggak tahu ya? Jadi ada film baru dikeluarkan mungkin 1-2 bulan lalu. Judulnya itu Wild Robots, animation. Ya, oke. Jadi nggak spoiler ini. Jadi kalau nggak tahu, ini buat saya salah satu film animasi terbaik beberapa tahun ini gitu ya. Apalagi biasa kan kalau teman-teman sekarang nonton Disney apa udah Allah animasi udah gitu-gitu doang gitu kayaknya kayak udah merasa kayak aduh film yang animation tuh udah turun banget lah gitu ya. Tapi yang ini for me I think it's really really good gitu ya. Dan saya lihat review juga ratingnya tinggi banget dan I can see why. Coba deh saya rekomendasikan film Wild Robots. Semoga nggak spoiler, tapi toh dari itu juga bisa kelihatan nggak apa-apa kalau kamu teman-teman lihat dari apa nih trailernya. Intinya Wild Robots itu adalah film di mana ada satu robot yang tersesat di hutan. Tuh. Robot ini harusnya itu dikirim ke kota, tapi ada badai. Dia tersesat di hutan, gitu ya. Jadi ini robot itu diprogram untuk melayani manusia, gitu. Jadi kayak anggap aja robot pembantu untuk segala macam hal. Kamu minta apa, dia kasih. Tujuannya untuk melayani, gitu. Menyelesaikan masalah. Bahkan dia punya mantra, kindness is a survival skill. Wow, ya. Kebaikan itu menyelamatkan. Saking dia itu kan robot pembantu, begitu kan. Nah lucunya, dia kan di tengah hutan. Hutan rimba itu kan hukumnya beda ya. Namanya juga hutan rimba. Hutan rimba itu hukumnya survival of the fittest. Siapa yang kuat, dia yang bertahan. Jadi robot ini karena dia robot liar, robots gitu kan, robot liar, dia kesulitan. Dia maunya melayani, tapi kanan kiri semuanya saling makan, saling memangsa satu sama lain gitu loh. Karena kan hutan kan kejam gitu kan ya. Yang ini makan yang burung makan yang ulat lah, yang beruang makan inilah. Jadi kan semuanya saling jahat gitu loh, semuanya saling jahat gitu. Nah, sehingga si robot ini harus adaptasi. Di tengah dunia hutan rimba itu, si robot ini sederhananya, dia itu akhirnya menjadi robot yang membantu semua binatang-binatang di situ pada saat hutannya diserang sama musuh. Lah gampang gitulah ya. Ada masalah, ada badai, mereka itu harus bersatu. Si robot ini membuat sebuah tempat kayak rumah. Dia itu satu-satu binatang itu dia gabungkan jadi satu. Baik karnivor, herbivor, semuanya jadi satu di ruangan itu. Supaya bisa selamat dari badai. Kamu bisa bayangkan, ada beruang sama kancil jadi satu. jadi pada waktu di ruangan besar itu, ini semua binatang itu pada ribut semua. Satu pengen memangsa ini, satu pengen memangsa ini, pokoknya heboh banget lah. Kenapa? Sederhana ya, memang instingnya gitu kan, instingnya binatang ya mangsa yang lebih lemah, begitu kan, saling berantem satu sama lain, begitu. Kemudian si Ross ini, namanya kan nama robotnya itu kan Ross. Dia bilang, ya buat saya Ross ini mirip kayak BMX lah, karena memang apa sih Big Hero 6 ya kalau teman-teman tahu BMX gitu ya. Ini anggap aja sepupunya BMX mirip lah gitu ya. Sepupunya BMX ini Ross ini, karena memang suka membantu, suka melayani gitu ya. Dia bilang bahwa di luar kan ada badai. Ini salah satu kalimat yang saya suka. Sometimes to survive, you must become more than you were programmed to be. Kadang untuk kita sama-sama selamat, kamu harus menjadi lebih dari programnya kamu gitu. Binatang-binatang ini kan diprogram untuk apa? Saling mangsa, ya kan? Saling menyerang, saling mempertahankan dirinya sendiri. Ross yang ngajarin, nggak bisa. Yuk kita saling rukun.
karena di luar ada badai. Sehingga dalam film ini mengingatkan saya minimal bahwa kita mungkin punya program tertulis di hati kita, itu pengennya egois, pengennya sombong, pengennya ikutin cara kita sendiri gitu kan. Program kita kan gitu kan, defaultnya kita kan gitu kan. Lebih mudah bohong daripada jujur, lebih mudah malas daripada rajin, lebih mudah ke konser daripada ke gereja misalnya gitu. Itu programming kita tuh. Tetapi kita sudah memiliki programming baru yang ditulis, yaitu Roh Kudus, Kristus yang hidup di dalam diri kita. Maka salah satu kata yang paling berguna mungkin ya, pada saat kita menghadapi godaan dosa, pada saat kita digoda untuk mendendam, tergoda untuk marah, tergoda untuk membuka situs porno, tergoda untuk memikirkan hal yang aneh-aneh, kita bisa bilang, that's not who I am anymore. Itu bukan saya lagi. Itu bukan saya lagi. Saya gak kayak gini kok. Saya anak Tuhan. Saya bisa ngomong no. Bukan lagi. Saya gak mau urusan sama kamu lagi. Saya sudah mati. Dan saya punya hidup yang baru dalam Kristus. Yuk teman-teman, kita belajar mengakui ya, ada kuasa yang lebih besar dalam hidup kita. Kita selalu bisa bilang no sama dosa kita. Dosa sudah sesuatu yang asing. Mari kita jangan cinta lama bersemi kembali gitu ya. Jangan kembali yang kelama. Kita sudah punya cinta sejati dalam hidup kita, yaitu cintanya Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir, saya mengambil dari 1 Korintus 15 ayat 9 yang ke-10, next slide. 2 slide terakhir. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Perhatikan sekali lagi, Paulus sedang refleksi tentang jati dirinya dia. Saya ini dulu gini loh. Saya ini orang yang paling berdosa. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahnya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, ya kan? Berkali-kali dia ngomong tentang dirinya sendiri, jati dirinya, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus di sini sedang, dan nggak cuma di Korintus sih, kalau teman-teman, ya khususnya di Korintus, apalagi 2 Korintus, Paulus itu ya berani membeberkan semua kelemahan dia, membeberkan semua kerapuhan dia. Tetapi dia bisa berkata, aku bekerja lebih keras, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Biasanya kalau orang-orang kesaksian itu selalu ngomong gitu. Iya, saya berhasil, tapi itu karena kasih karunia Allah. Biasa kasih karunia Allah dikaitkan dengan keberhasilan, ya kan? Ya, aku bisa sembuh, aku bisa sehat, nilaiku bisa bagus. Wah, bukan aku kok, itu anugerah Tuhan. Betul, setuju. Tapi di teks ini Paulus tidak sedang membanggakan prestasinya. Sebaliknya, Paulus sedang mengkaitkan kelemahannya. Kan dia bilang kan, aku paling hina, gak layak, menganiaya. Tetapi kasih karunia Allah yang menyertai aku. Maka yang terakhir teman-teman, bagaimana kita membangun jati diri dalam Kristus Yesus. Slide yang terakhir. Artinya kita merengkuh, berani merengkuh kelemahan dan kerapuhan dalam diri kita. Berani merengkuh kelemahan dan kerapuhan dalam diri kita. Kelemahan yang saya maksudkan di sini bukan dosa ya, karena kalau sama dosa kita nggak boleh. Merengkuh itu menerima, accept, embrace our weakness. Kelemahan di sini maksud saya bukan dosa. Kita nggak boleh menerima dosa kita, bukan. Kelemahan di sini maksudnya adalah kondisi-kondisi yang membuat menjalani hidup itu lebih berat gitu. Kondisi-kondisi yang membuat menjalani hidup lebih berat. Misalnya, memang kita itu atau teman-teman ada yang di sini punya keterbatasan. Misalnya, dibandingkan Koko, dibandingkan Cece, aku memang nggak pinter. Kan sebuah kelemahan ya. Misalnya, keluarganya dia bisa tiap
tahun bisa keluar negeri, keluarga aku serba kekurangan. Itu kan sebuah kelemahan ya. Misalnya mungkin kelemahannya juga adalah kita pernah gagal, ditolak sana, ditolak sini. Atau kita pernah jadi korban, pernah dilecehkan, pernah dibully, kita bergumul dengan gambar diri yang jelek. Kita punya banyak kelemahan-kelemahan. Cenderung dunia akan berkata, kamu harus sembunyikan kelemahanmu. Itu kan aib gitu kan. Jangan ngomong, kamu sembunyikan. Bahkan dunia akan mengajarkan kamu harus kompensasi gitu kan. Kamu harus menunjukkan, kamu dulu dibully, sekarang kamu hebat. Silahkan membuli orang lain. Gitu kan. Jadi kan ada kan ya, meskipun ngomongnya nggak gitu, tetapi saya melihat orang-orang seperti itu pada waktu kecil dia dibully, dibilang kamu goblok, kamu nggak akan bisa jadi siapa-siapa. Dan beneran dia jadi orang yang sangat berhasil supaya dia bisa apa? Membalas. Gitu kan. Karena dia menyembunyikan sisi gelapnya. Kalau teman-teman pernah melihat hamba-hamba Tuhan misalnya yang jatuh, itu juga sama. Mereka nggak mau ngaku, mereka punya pergumulan dengan A, B, C, D, E. Di sini arti kita menemukan jati diri dalam Kristus. Kita belajar untuk bisa menerima kelemahan kita. Kita belajar untuk ibaratnya gini ya, belajar untuk mengasihi diri kita dalam Kristus. Seakan-akan kita berkata, Tuhan, kalau orang lain tahu aku itu sejahat ini, mereka pasti menolakku. Tetapi aku bersyukur Engkau menerimaku apa adanya. Karena Engkau menerimaku apa adanya, dengan segala cacat dan jelekku ini, dengan segala kegelapan hatiku ini, maka aku bisa menerima diriku dan aku bisa otentik, nggak pakai topeng di hadapan manusia. Ada seorang hamba anak muda, dia anak baik dari keluarga Kristen. Pada waktu SMA, dia akhirnya pertama kali sekolah di luar negeri. Tetapi itu juga pertama kali dia terjerat pornografi. Dia bergumul bertahun-tahun lamanya. Dia minta sama Tuhan supaya dosa itu bisa dihapuskan. Karena dia nggak mau nanggung kelemahan itu. Tetapi tetap menjadi bagian hidupnya. Dia bergumul dengan hawa nafsu selama kuliah. Suatu saat dalam hidupnya, dia merasa mendapat panggilan jadi hamba Tuhan. Wah, dan dia merasa, kalau sudah belajar Alkitab, pasti dosanya hilang semua. Khususnya dosa hawa nafsu dan suka nonton film porno itu. Anak ini akhirnya masuk sekolah Alkitab, pelayanan. Dia do the best dalam studinya. Tetapi ironisnya, di sekolah teologi pun, dia masih suka buka situs porno. Ironisnya, dia menjadi orang yang bisa minggu pagi khotbah, minggu sore jatuh ke dalam dosa seksual. Ternyata, hal itu tidak bisa hilang dari hidupnya. Sehingga sampai suatu titik, dia belajar untuk menerima. Mungkin sampai mati, dia akan bergumul dengan dosa hawa nafsu. Dia belajar untuk menerima itu, dan langkah pertama yang dia lakukan adalah dia cerita ke teman-teman di gereja yang dia bisa percayai. Mungkin dia nggak bukakan semuanya langsung, tetapi perlahan demi perlahan dia udah kasih tahu istrinya, kasih tahu teman-teman gerejanya. Ternyata dia diterima. Ternyata bukan cuma dia saja yang bergumul dengan kelemahan ini. Ternyata pada saat dia otentik terbuka apa adanya, dia mendapat pengasih dan pengampunan dari komunitasnya. Itulah contoh merengkuh kelemahan dan kelapuhan dalam diri kita. Dan kisah ini Bapak Ibu, teman-teman semua, adalah kisah orang yang berdiri di depan Anda semua.
Pada saat saya membuka jati diri saya yang sebenarnya, karena saya bergumul dengan dosa hawa nafsu, gitu ya. Saya sudah siap perlakuan orang bagaimana, begitu. Tetapi saya bersyukur mereka menunjukkan kasih Kristus kepada saya. Tetapi sebelum saya ngomong ke mereka, saya sudah siap. This is gonna be my lifelong weakness, gitu ya. Mungkin akan menjadi pergumulan seumur hidup, mungkin juga enggak, I don't know, gitu. Tetapi saya bersyukur saya bisa merasakan kasih Tuhan yang lebih dalam. Bukan dengan cara melupakan kelemahan saya, bukan dengan cara buang kelemahan saya di toilet, nggak dipikirkan, tapi sebetulnya masih ada, thank you. Tetapi dengan menyinari daerah gelap itu. Mengakui, ya aku punya kelemahan ini. Mengakui bahwa iya, aku masih rapuh, aku masih rentan, aku masih lemah, aku mesti jaga-jaga dalam dosa seksual. Teman-teman semua, saya yakin kita semua di sini, atau minimal saya menduga kita semua di sini pasti punya pergumulan tertentu. Kelemahan-kelemahan yang kita mau sembunyikan. Dan saya mau menantang teman-teman untuk berani merengkuh. Ya memang ini aku. Memang aku dari broken home family misalnya gitu. Memang keluargaku bukan keluarga kaya misalnya gitu. Memang aku ini pendek, gitu. Memang aku ini bukan siapa-siapa. Ya udah ngomong aja. Tapi bersyukur ya, di tengah kelemahan kita Tuhan mengasihi kita. Dan mari belajar terbuka, belajar otentik, libatkan komunitas. Don't walk alone. Jangan berjalan sendirian. Kamu akan kaget, ternyata teman-temanmu juga punya kelemahan dan kerapuhan mereka sendiri. Kita semua orang berdosa, dosanya aja beda gitu ya. Dosanya aja beda, tapi kita semua ada kelemahan, ada kerapuhan. Mari kita belajar untuk merengkuh, menerima, dan merasakan kasih Tuhan yang jauh lebih dalam dari yang sama ini kita rasakan. Biarlah khotbah hari ini membantu kita untuk memiliki jati diri dalam Kristus. Banyak pikirkan tentang surga, berkata tidak kepada dosa, dan berani menerima atau merengkuh kelemahan kita. Amin. Yuk kita doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Terima kasih kalau kami diajari apa sih sebetulnya secara lebih praktis, secara lebih konkret, mengerti identitas di dalam Tuhan Yesus itu artinya apa. Tolonglah kami seberapa yang kami dapat serap pada malam hari ini, supaya kami bisa mendoakannya, menggumulkannya, menjalaninya dalam hidup kami sehari-hari. Tolong Tuhan jangan biarkan identitas dalam Kristus menjadi slogan saja. Jangan sampai istilah aku anak Tuhan menjadi sebuah lagu yang kami ucapkan saja. Tetapi bukan kehidupan yang kami rasakan, yang kami jalani. Tolong kami, karena di depan kami ada kehidupan yang menakutkan, ada dunia yang menyeramkan, ada dosa yang selalu menipu kami. Kami butuh jati diri yang kokoh, dan kami gak bisa temukan dalam diri kami sendiri. Kami gak bisa mengandalkan perasaan kami atau mood kami. Kami hanya bisa mengandalkan Kristus yang sudah mati, bangkit untuk kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa membangun jati diri di dalam Kristus Yesus. Banyak memikirkan surga, banyak memikirkan kekekalan, bahwa yang sempurna sudah milik kami, bahwa yang sempurna hari ini kami bisa cicipi. Tolong kami Tuhan, dorong kami untuk punya semangat mampu memenangkan pergumulan dengan dosa. Kami selalu bisa berkata no kepada dosa kita, pada dosa kami yang menggerogoti jiwa kami. Dan tolonglah kami juga ya Bapa, kalau ada kelemahan yang masih kami bawa, ada kerapuhan yang kami hadapi. Kami mungkin gak sepintar orang lain, kami mungkin gak serohani orang lain, keluarga kami mungkin gak sehebat orang lain, atau kami mengalami banyak kegagalan dan kegagalan.
hal-hal yang kami ingin sembunyikan dari dunia. Tuhan tolong supaya kami belajar bisa menerima, karena di tengah kelemahan kamilah kami merasakan kekuatan Tuhan. Sama seperti kata Paulus, kasih karuniaku cukup bagimu, saat aku lemah, aku kuat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Ya Tuhan, thank you untuk firman Tuhan hari ini.